Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Tias Widi Rahayu. Oke, jadi di video kali ini aku mau bahas soal terkait soal P3K khusus tenaga kesehatan apoteker. Jadi teman-teman bisa dari channel YouTube aku ya, aku akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan P3K semua tenaga kesehatan. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Siapa tahu kan tenaga kesehatan teman-teman itu bakal aku bahas di channel YouTube aku. Oke, kita mau bahas soal yang pertama untuk tenaga kesehatan apoteker. Oke, soal yang pertama. Pasien usia 65 tahun didiagnosa osteoporosis, gout, dan osteoartritis mendapat resep obat sediaan kalsium. Obat glukosamin, kondroitin, dan obat allopurinol. Sebagai seorang apoteker, Anda diharuskan melakukan screening resep yang meliputi administrasi, farmasetis, dan klinik. Sekarang Anda sedang melakukan screening administrasi. Apakah yang termasuk dalam syarat tersebut? Kira-kira apa ya? Yang A, bentuk sediaan. Yang B, nama pasien dan umur. Yang C, kompatibilitas. Kemudian yang D, nama pasien dan kekuatan sediaan. Atau yang E, interaksi obat. Oke, jadi di sini yang ditanyakan adalah screening administrasi, teman-teman. Jadi kira-kira apa sih yang termasuk dalam screening administrasi tersebut? Oke, ada yang mau jawab? Silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jadi jawabannya untuk kita melakukan screening administrasi adalah nama pasien dan kekuat nama pasien salah, nama pasien dan umur teman-teman. Yang B bukan yang D. Yang B. Oke, aku salah ini opsinya. Nama pasien dan umur. Kira-kira benar nggak sih namanya Adit, usianya 24 tahun. Obatnya ini, benar nggak ya dengan diagnosa ini? Oke, benar. Jadi minimal ada nama pasien dan umur. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini untuk penjelasannya berdasarkan PMK nomor 30 dan nomor 58 persyaratan administrasi meliputi yang pertama ada nama, kemudian umur, jenis kelamin, berat badan pasien, nama, dan paraf dokter. Kemudian juga harus ada tanggal resep, ruang atau unit asal resep. Nah, di sini yang termasuk itu berarti yang mana? Yang B ya teman-teman ya. Nama pasien, oke. Kemudian minimal ada umur, jenis kelamin, berat badan pasien. Dan kalau bisa sih lengkap ya, ada nama dan paraf dokter juga. Tanggal resepnya kapan, ruang atau unit asal resepnya juga. Jadi biar lengkap. Oh, melakukan screening administrasi itu ada nama, umur, jenis kelamin, kemudian berat badan pasien, nama dan paraf dokter, kemudian tanggal resepnya kapan, dan ruang mana sih yang memberikan resep ini, seperti itu. Oke, teman-teman. Bisa dilanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya. Pada perencanaan persediaan obat, titik atau waktu untuk melakukan pemesanan obat kembali disebut yang A, just in time. Kemudian yang B, break even point. Atau yang C, Pareto. Yang D, safety stock. Atau yang E, reorder point. Nah, di sini sebenarnya tuh udah ada kata kuncinya ya teman-teman ya. Perencanaan persediaan obat dan titik waktu untuk pemesanan obat kembali. Oke, jadi jawabannya yang mana teman-teman? Oke, ada yang mau jawab? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jadi jawabannya adalah reorder point. Jadi kita bisa melakukan pemesanan kembali, teman-teman. Untuk obat yang misal tertinggal atau ada obat susulan dari dokter atau yang lainnya. Jadi kita bisa melakukan reorder point. Terus apa sih penjelasan-penjelasan dari eh, di atas gitu? Yang pertama, reorder point ya di sini ya, teman-teman ya. Reorder point adalah titik atau waktu untuk melakukan pemesanan obat kembali. Nah, jadi berarti di sini yang dimaksud adalah melakukan pemesanan obat kembali adanya reorder point gitu ya. Terus kalau safety box itu stok tambahan. Oke. Jadi nanti safety box gitu itu stok tambahan. Kemudian just in time itu diproduksi ketika ada permintaan, just in time. Just in time. Oke, jadi dia itu hanya memproduksi ketika ada pesanan. Misal dari ruang kenanga gitu, itu mau pesan obat atas nama ini gitu. Nah, dia itu berarti baru menyediakan karena atas adanya permintaan. Misal albumin dan yang lainnya itu kan baru baru bisa disiapkan atau yang lainnya gitu. Kemudian ada Pareto. Pareto di sini adalah metode perencanaan. Berarti di kedepannya itu akan melakukan perencanaan.
Kemudian yang kelima adalah break even point. Nah, break even point adalah titik impas. Seperti itu. Oke, teman-teman. Bisa dipahami ya buat teman-teman tenaga kesehatan apoteker. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya di sini ada soal seperti ini, teman-teman. Sistem kesehatan nasional itu terdiri dari 8 subsistem. Yang bukan merupakan subsistem SKN adalah yang A, sumber daya manusia kesehatan. Yang B, manajemen teknologi dan administrasi. Yang C, upaya kesehatan. Kemudian yang D, pemberdayaan masyarakat. Atau yang E, penelitian dan pengembangan kesehatan. Kira-kira yang bukan merupakan subsistem kesehatan yang mana, teman-teman? Oke, silakan Mbak mau menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita jawab. Oke, jadi di sini yang bukan merupakan subsistem dari SKN adalah yang manajemen teknologi dan administrasi. Jadi jawabannya adalah yang B. Kenapa seperti itu? Gitu. Nah, di sini yang termasuk dari subsistem SKN gitu teman-teman ya, adalah yang pertama upaya kesehatan. Oke, ini termasuk ya teman-teman ya. Kemudian penelitian dan pengembangan kesehatan. Oke, yang E termasuk. Kemudian pembiayaan kesehatan. Oh, nggak ada. Sumber daya manusia kesehatan. Oke, ada. Kemudian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Oke, di situ nggak ada opsinya. Kemudian manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan. Sedangkan yang selanjutnya adalah pemberdayaan masyarakat. Oke, ada. Jadi yang nggak ada adalah yang B. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, saya dilanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya. Kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang tidak dikehendaki atau ROTD yang terjadi pada dosis lazim yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosa, dan terapi adalah yang A ESO, yang B MESO, yang C PIO, yang D EPO, dan yang E VISIT. Kira-kira apa ya teman-teman ya? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jadi jawabannya adalah kalau ada tujuannya ini berarti untuk jawabannya yang meso. Gitu ya, teman-teman ya. Jawabannya yang B. Kenapa meso sih, Kak? Gitu. Di sini dijelaskan bahwa kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang tidak dikehendaki atau ROTD yang terjadi pada dosis lazim yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, kemudian diagnosa, dan terapi. Seperti itu, teman-teman. Jadi, namanya itu meso. Oke? Nama kegiatan untuk pemantauan itu namanya MES. Ya, teman-teman. Bisa dilanjut ke soal berikutnya. Oh, sudah selesai. Alhamdulillah. Jadi itu merupakan soal kemampuan teknis untuk P3K Apoteker. Semoga bermanfaat dan ditunggu video-video selanjutnya untuk tenaga kesehatan yang lainnya. Bye-bye. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, sudah subscribe, dan sudah support channel YouTube aku. Semoga selalu berkembang dan selalu bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman pejuang P3K ataupun pejuang CPNS tahun 2022 dan 2023. Terima kasih. Bye-bye.